Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis ICT dengan fokus keterampilan koneksi matematis dengan materi elips. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Nurul Hasana dengan NIM A1C223115 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Putri Sabrina Rosyada dengan NIM A1C223053. Saya Zalpa Laila Nabila dengan NIM A1C223009. Dan saya Rosy Oktaviani dengan NIM A1C223117. Baiklah, ini adalah mind mapping kami. Selanjutnya, koneksi matematikanya. Koneksi matematis secara umum adalah hubungan secara internal atau dalam matematika dan eksternal atau luar matematika. Menurut Dewi, pada tahun 2013, mengungkapkan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan menghubungkan konsep-konsep matematika antara konsep matematika itu sendiri dan mengaitkan konsep matematika dengan bidang lainnya. Nah, di sini kami itu menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, apa itu GeoGebra? GeoGebra adalah salah satu program komputer yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika. GeoGebra dikembangkan oleh Markus Hohenwarter, seorang matematikawan Austria, mulai tahun 2001. GeoGebra ini bersifat multi-representasi, yaitu adanya tampilan aljabar, adanya tampilan grafis, dan adanya tampilan numerik. Adapun indikator kemampuan koneksi matematis, yang pertama itu mencari hubungan antar berbagai representasi konsep dan prosedur, serta memahami hubungan antar topik matematika. Yang kedua, memahami representasi ekuivalen konsep yang sama, mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Yang ketiga, mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Yang keempat, menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lainnya. Yang kelima, menggunakan matematika dalam bidang studi lain dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator soal yang pertama, itu mencari hubungan antar berbagai representasi konsep dan prosedur dalam konteks representasi aljabar. Itu persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 digunakan untuk menggambarkan bentuk geometris panggung. Kemudian representasi geometrinya. Itu memvisualisasi bentuk elips pada GeoGebra mempresentasikan panggung secara grafis. Kemudian prosedur matematis. Perhitungan B sama dengan akar A kuadrat dikurang dengan C kuadrat, yaitu mengaitkan jarak antara fokus C dengan panjang sumbu utama A untuk menentukan panjang sumbu minor B. Kemudian ada keterhubungan. Representasi grafis elips sebagai panggung dapat diturunkan dari prosedur aljabar dan hubungan ini memiliki makna praktis. Selanjutnya itu memahami representasi ekuivalen konsep yang sama. Representasi ekuivalennya, konsep luas elips dapat dijelaskan melalui rumus matematis, yaitu VAB atau divisualisasikan secara grafis. Slider A memungkinkan pengguna untuk mengubah ukuran elips secara langsung yang memengaruhi luas dan proporsi bentuknya. Kemudian,
Ketika nilai A dimodifikasi, nilai B secara otomatis disesuaikan sesuai rumus, yaitu B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat, yang menunjukkan hubungan matematis antara kedua parameter tersebut. Kemudian, pemahaman hal ini mengilustrasikan bahwa ukuran panggung dapat dipahami dan diwakili melalui berbagai pendekatan, baik menggunakan visualisasi grafis maupun analisis aljabar. Selanjutnya itu mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Konsep elips tidak hanya melibatkan bentuk geometrisnya, tetapi juga fungsi akustik. Nah, jarak fokus C memiliki peran penting dalam menciptakan distribusi suara yang optimal. Kemudian hubungan digambarkan melalui slider A yang memungkinkan perubahan sumbu utama mempengaruhi ukuran elips, posisi fokus, serta desain panggung secara keseluruhan. Keterkaitannya itu elemen seperti sumbu utama, sumbu minor, posisi fokus, dan luas panggung saling terhubung dalam kerangka matematika, dan semua ini dapat divisualisasikan dalam satu grafik. Selanjutnya itu ada menggunakan koneksi antar topik matematika dan antara topik lain. Antar topik matematika itu pertama ada aljabar, perhitungan panjang sumbu minor dengan rumus B, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, rumus B. Kemudian selanjutnya itu geometri, yaitu bentuk elips dipahami melalui visualisasi grafis. Kemudian ada pengukuran, rumus VAB digunakan untuk menghitung luas elips. Kemudian hubungan, itu integrasi dari berbagai cabang matematika untuk memperkuat pemahaman tentang konsep elips dan aplikasinya. Selanjutnya itu ada hubungan dengan topik lain. Yang pertama ada akustik, itu posisi fokus pada elips mendukung pantulan suara yang optimal, sehingga desain panggung memiliki manfaat akustik. Kemudian ada seni budaya, konsep matematika diterapkan untuk menciptakan panggung yang estetis sekaligus fungsional untuk acara budaya. Terakhir itu menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Di penerapan nyatanya, desain panggung berbentuk elips digunakan untuk meningkatkan kualitas akustik, terutama dalam pertunjukan budaya. Kemudian slider A di GeoGebra memungkinkan fleksibilitas dalam merancang panggung sesuai kapasitas penonton, yang sangat relevan dalam perencanaan acara. Kemudian manfaat praktisnya, yaitu ada kombinasi antara kalkulasi matematis dan visualisasi grafis yang menunjukkan bagaimana matematika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dalam perencanaan desain panggung. Indikator soal kedua, yaitu pembangunan jembatan di atas Sungai Batanghari. Yang pertama itu koneksi antar konsep matematikanya. Itu menghubungkan konsep geometri analitik atau elips dengan elemen-elemen matematis seperti panjang sumbu utama, panjang sumbu minor, titik fokus, dan persamaan elips. Kemudian menganalisis dampak perubahan panjang sumbu utama terhadap elemen lain dalam elips, termasuk persamaan dan posisi fokus. Yang kedua, koneksi dengan representasi matematika, yaitu menyatakan bentuk lengkung jembatan dalam representasi aljabar menggunakan persamaan elips, dan memvisualisasikan persamaan elips melalui representasi grafis di GeoGebra. Ketiga, koneksi dengan dunia, yaitu memahami dan menjelaskan penerapan konsep elips dalam perancangan infrastruktur atau desain jembatan berbentuk elips, dan menganalisis perubahan desain fisik atau dimensi jembatan menggunakan konsep matematis sehingga menunjukkan hubungan antara teori dan praktik. Keempat, itu koneksi antar topik matematika,
yaitu mengaitkan geometri elips dengan pemodelan matematis untuk menganalisis bentuk lengkungan dan memahami bagaimana perubahan elemen geometri elips berdampak pada perhitungan aljabar. Next. Indikator soal ketiga. Yang pertama itu menghubungkan konsep matematika antar topik. Geometri analitik itu digunakan untuk menentukan persamaan elips yang melibatkan sumbu utama, sumbu kecil, dan fokus. Aljabar terlibat dalam perhitungan C sama dengan akar A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Menentukan jarak fokus dan menggunakan sifat dasar elips. Untuk geometri Euclid, itu digunakan untuk memahami jarak total pelari yang merupakan sifat geometris unik elips atau jumlah jarak dan satu fokus ke tepi dan kembali ke fokus lainnya. Kedua, menghubungkan konsep matematika dengan dunia nyata. Konteks jogging track. Persamaan elips tidak hanya abstrak, tetapi digunakan untuk menggambarkan lintasan jogging berbentuk elips di sekitar tugu keris Ginjai. Di aplikasi real life, penentuan posisi lampu di fokus lintasan atau fokus elips menggambarkan bagaimana geometri digunakan dalam desain fasilitas umum. Yang ketiga itu menghubungkan matematika dengan representasi visual. Penggunaan GeoGebra menggunakan lintasan jogging elips memanfaatkan representasi visual untuk menjelaskan konsep abstraknya. Nah, visualisasi fokus dan sumbu, titik fokus, panjang sumbu utama, dan sumbu kecil divisualisasikan untuk mendukung pemahaman soal. Nah, sumber yang kami dapat itu dari yang sudah ada di PPT. Untuk soal pertama, ini akan dijelaskan oleh Zalpa. Kepada Zalpa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu soal pertama. Yakni di sebuah festival budaya, panitia merancang panggung berbentuk elips untuk menampilkan tarian tradisional. Panggung memiliki dua fokus untuk pengaturan akuistik, dengan jarak antara kedua fokus selalu 10 meter. Panitia ingin ukuran panggung dapat diatur menggunakan slider untuk menyesuaikan kapasitas penonton. Sumbu utama panggung memiliki panjang 2A meter, di mana A adalah setengah panjang sumbu utama dan dapat diatur menggunakan slider. Sumbu minor 2B akan berubah mengikuti nilai A dengan rumus elips B sama dengan akar B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat. Dengan C sama dengan 5 meter, setengah jarak fokus. Penyelesaian soalnya yakni tadi kan sudah diketahui jarak antara fokus yakni 2C sama dengan 10 M. Nah, jarak kedua fokus itu kan setengah dari sumbu utama. Sumbu utamanya kan 10 M, maka C sama dengan 5 meter. Sumbu utama 2A dengan A dapat bervariasi antara 6 hingga 15 meter. Hubungan antara A, B, dan C pada elips. Yang pertama yakni persamaan elips. Elips memiliki sumbu utama di sepanjang sumbu X, sehingga persamaan standar elips adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
dan substitusikan nilainya B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat ke dalam B kuadrat. Didapatkan sehingga menjadi persamaan F kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 1. Sehingga fokus elip terletak pada C,0 dan min C,0. Sehingga fokusnya ada dua, yakni fokus pertama 5,0 dan fokus kedua min 5,0. Yang ketiga itu contoh perhitungan untuk A sama dengan 10 meter. C sama dengan 5 meter, hitunglah B. B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan akar 100 dikurang 25. Sama dengan akar 75. Atau sama dengan 8,66 meter. Sehingga persamaan elips didapatkan menjadi X kuadrat per 10 kuadrat ditambah Y kuadrat per 8,66 kuadrat sama dengan 1, atau X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 75 sama dengan 1. Kemudian 4. Luas panggung atau luas elip dihitung dengan rumus, yakni rumus luas elip Pi kali A kali B, dengan mensubstitusikan apa yang telah kita dapatkan sebelumnya, yakni A sama dengan 10 meter dan B sama dengan 8,66 meter, sehingga luas sama dengan Pi dikali 10 dikali 8,66 sama dengan 271,2 meter kuadrat. Yang kelima, generalisasi untuk nilai A lainnya, misalnya dalam rentang 6 hingga 15 meter. Gunakan rumus berikut, yakni B kuadrat, B sama dengan akar A kuadrat dikurang 5 kuadrat, sehingga didapatkan persamaan elip X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat dikurang 25 sama dengan 1. Sehingga luas panggung sama dengan Pi dikali A dikali akar A kuadrat dikurang 25. Kemudian langkah-langkah GeoGebra-nya. Selanjutnya kita masukkan persamaan elips yang telah kita dapatkan tadi ke dalam GeoGebra. Yang pertama kita buat slider. Kita namakan huruf A sama dengan 10. Dengan minimumnya 6 dan maksimumnya 15. Intersmennya kita bikin 1. Kemudian kita bikin juga slider yang kedua. Kita beri nama huruf C sama dengan 5. Dengan minimumnya min 5 dan maksimumnya 5. Dan kita buat langkahnya juga 1. Nah, kemudian kita input persamaannya dengan B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat. Selanjutnya kita masukkan persamaan elips, yakni X kuadrat per 10 kuadrat
ditambah Y kuadrat per 5 akar 3, 5 akar 3 kuadrat. 5, ininya akar 5 akar 3 kuadrat. 5 akar 3 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan fokus pertamanya yakni min C min C, koma 0. Kemudian fokus keduanya sama dengan C, koma 0. Selanjutnya kita masukkan luasnya, persamaan luasnya, yakni Pi dikali A dikali B. Sehingga didapatkan bentuk panggung elips seperti ini. Nah, ini bisa kita gerakkan. Nah, ini luas panggungnya dan ini luas lapangannya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk soal yang kedua, itu akan dijelaskan oleh Putri Sabrina Rosyada. Kepada Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di Jambi, pemerintah merencanakan pembangunan jembatan dengan desain lengkungan berbentuk elips di atas Sungai Batanghari. Jembatan ini akan memiliki panjang sumbu utama 40 meter dan panjang sumbu minor 24 meter dengan pusat lengkungan jembatan di titik 0,0. Maka yang pertama, tentukan persamaan elips yang menggambarkan bentuk lengkungan jembatan tersebut. Yang kedua, gunakan GeoGebra untuk menggambarkan lengkungan jembatan dan tentukan titik putusnya. Yang ketiga, jika panjang sumbu utama jembatan diperpanjang menjadi 48 meter, bagaimana perubahan persamaan elipsnya? Terus yang terakhir, gambarkan pada GeoGebra. Selanjutnya itu penyelesaian. Panjang sumbu utama tadi kan 40 meter, terus panjang sumbu minornya 24 meter. Pusat elips terletak di titik 0,0. A. Tentukan persamaan elips yang menggambarkan bentuk kelengkungan jembatan tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama, persamaan umum elips dengan pusat di titik 0,0 adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. A adalah setengah panjang sumbu utama, B adalah setengah
panjang sumbu minor. Selanjutnya, yang pertama diketahui panjang sumbu utama 40 meter sehingga A 40/2 meter. Terus yang kedua diketahui panjang sumbu minor yaitu 24 meter sehingga B 24/2 meter. Maka persamaan elipsnya adalah X kuadrat per 20 kuadrat ditambah Y kuadrat per 12 kuadrat sama dengan 1. Maka hasilnya X kuadrat per 400 ditambah Y kuadrat per 144 sama dengan 1. Slide selanjutnya. Selanjutnya, jika panjang sumbu utama jembatan diperpanjang menjadi 48 meter, bagaimana perubahan elipsnya? Yang pertama, panjang sumbu utama yang baru adalah 48 meter, sehingga A yang baru adalah A sama dengan 48/2 sama dengan 24. Persamaan elips yang baru yaitu X kuadrat per 24. Maaf, ini salah. X kuadrat per 48 kuadrat ditambah Y kuadrat per 12 kuadrat sama dengan 1. Maka didapat hasilnya X kuadrat per 576 ditambah Y kuadrat per 144 sama dengan 1. Kemudian fokus barunya yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 24 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar 576 dikurang 144 sama dengan akar 432 dan dapat hasilnya 20,78. Jadi kesimpulannya persamaan elips yang awal itu X kuadrat per 400 ditambah Y kuadrat per 144 sama dengan 1. Titik fokus yang awal yaitu yang A-nya 16,0 dan A aksennya min 16,0. Terus persamaan elips yang kedua yang perubahan yaitu X kuadrat per 576 ditambah Y kuadrat per 144 sama dengan 1. Titik fokus setelah perubahan sumbu utama yaitu B 20,78,0 dan B aksennya min 278,0. Selanjutnya Natiza. Berikut langkah-langkah untuk menggambarkan ke GeoGebra. Saya jelaskan langsung ke GeoGebra. Di sini kita langsung masukkan saja persamaannya, yaitu X kuadrat per 400 Y kuadrat plus 100. Maka terdapat gambar elipsnya. Kemudian kita masukkan titik
fokus yang pertama yaitu F sama dengan yang kedua action kemudian kita masukkan rumusnya. Selanjutnya, jika panjang sumbunya tadi diubah menjadi 48 meter, jadi kita masukkan persamaan yang kedua yaitu kuadrat per 576 kuadrat 100 meter. Dan kita masukkan titik fokusnya. Yang kedua, F action di sini kan ada 2 titik, jadi kita ubah untuk F1. Sekian dari saya. Sampai di sini, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Untuk selanjutnya yaitu kasus ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3. Jadi, soal nomor 3, di Kota Baru terdapat lintasan jogging berbentuk elips yang mengelilingi tugu keris Siginjai. Panjang lintasan ini memiliki sumbu utama sepanjang 40 meter dan sumbu kecil sepanjang 30 meter. Di kedua fokus lintasan tersebut terdapat 2 tiang lampu tinggi untuk menerangi lintasan di malam hari. Nah, pertanyaannya mengenai tentukan persamaan elips yang menggambarkan lintasan jogging jika pusat elips berada di titik 0,0 dan sumbu utamanya sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang B, hitung jarak antara kedua tiang lampu yang berada di fokus elips. Nah, yang C, jika seorang pelari mulai dari salah satu fokus, berlari ke titik di tepi lintasan dan melanjutkan ke fokus lainnya, berapakah total jarak yang ditempuhnya? Jelaskan.
Baiklah, selanjutnya. Nah, kita akan menyelesaikan ini dengan rumus umum untuk persamaan elips dengan pusat di titik 0,0 dengan sumbu utamanya sejajar dengan sumbu X. Kan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Berarti kita substitusikan tadi A-nya sama dengan 20 dan B-nya sama dengan 15. Jadi, didapatlah X kuadrat per 400 ditambah Y kuadrat per 225 sama dengan 1. Jadi persamaan elips tersebut menggambarkan lintasan jogging yang ada di Tugu Keris Siginjai. Selanjutnya, pertanyaan yang B itu, hitunglah jarak antara kedua tiang lampu yang berada di fokus elips. Nah, kita dapat menghitung jarak fokus itu dengan rumus C, sama dengan akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. A-nya tadi kan 20, B-nya sama dengan 15. Berarti 20 kuadrat dikurang 15 kuadrat itu sama dengan akar dari 175 atau setara dengan 13,23. Jadi jarak dari pusat ke salah satu fokus sekitar 13,23 meter. Nah, berarti jarak antara kedua tiang lampu adalah 2 kali jarak dari pusat ke fokus. 2 kali C. 2 dikali 13,23 sama dengan 26,46 meter. Selanjutnya, selanjutnya itu yang C. Kan sifat elips itu menunjukkan bahwa untuk setiap titik di tepi elips, jumlah jarak ke kedua fokus adalah konstan dan sama dengan panjang sumbu utama. Dalam hal ini, panjang sumbu utama itu kan 2A 40 meter. Nah, jadi jika seorang pelari mulai dari salah satu fokus, berlari ke titik elips, ke titik di tepi elips dan melanjutkan ke fokus lainnya, maka total jarak yang ditempuh adalah sepanjang sumbu utama tadi, yaitu 40 meter. Baiklah, selanjutnya. Nah, langsung saja kita praktikkan ke GeoGebra-nya. Langsung saja kita praktikkan ke GeoGebra. Pertama, kita masukkan persamaan elips tadi. Nah, di sini persamaan elipsnya tadi X kuadrat per 400 ditambah Y kuadrat per 225 sama dengan 1. Maka kita akan melihat di sini sudah terlihat persamaan elips yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita masukkan titik pusat. Nah, di sini kita ketahui tadi bahwa titik pusatnya itu berada di titik 0,0. Kita namakan dengan titik P. Baiklah, selanjutnya
setelah memasukkan titik pusat, kita memasukkan titik fokus elips tadi. Jadi titik fokus elips itu kan plus minus C,0. Fokus 1 itu 13,23 dan 0. Nah, ini fokus 1. Selanjutnya, kita bikin fokus 2-nya itu min 13,23 dan 0. Nah, di sini terlihat fokus 2-nya kita namakan dengan F2. Nah, selanjutnya setelah memasukkan titik fokus, karena sumbu utama ini kan sejajar dengan sumbu X, berarti puncak elips itu berada pada sumbu utama, yakni berada di horizontal. Jadi kita masukkan, kan untuk horizontal itu X, Y itu sama dengan plus minus A,0. A-nya tadi kan 20, berarti ada 2 titik. Yang pertama itu 20,0, 20 dan 0. Nah, kemudian yang kedua itu ada min 20,0. Nah, di sini terlihat bahwa puncak dari sumbu utamanya yaitu C dan B di sini. Selanjutnya kita hubungkan, kita bikin garis. Nah, kita hubungkan dari titik C ini ke titik B. Nah, selanjutnya setelah kita menginputkan garis, kita menentukan puncak elips sepanjang sumbu vertikal yang ini. Itu kan rumusnya 0, plus minus B. Jadi B-nya kan sama dengan 15, berarti sama dengan yang pertama itu 0,15.
Nah, ini E ini puncak dari sumbu yang vertikal. Habis itu ada 0,-15. Nah, di sini terlihat kalau F ini puncak dari sumbu yang vertikal tadi. Selanjutnya, kita hubungkan lagi garis di antara kedua titik ini titik puncak E dan titik puncak F. Ini. Nah, di sini terlihatlah bahwa ini merupakan persamaan elips yang ada di tubuh keris Ginjai dengan pusat A, kemudian titik fokus F1 di sini, F2 di sini, kemudian puncak dari sumbu utamanya C dan D ini, kemudian puncak dari sumbu kecilnya atau yang vertikalnya E dan F ini. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.